Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman 1. Pada video kali ini kita akan membahas terkait fungsi rekursif pada C++. Fungsi rekursif merupakan suatu fungsi atau prosedur yang memanggil dirinya sendiri, sedangkan tekniknya sendiri kita sebut dengan rekursi. Kelebihan dari penggunaan fungsi rekursif adalah program menjadi lebih singkat, dan bahkan pada beberapa kasus program menjadi lebih mudah, seperti dalam hal penyelesaian pada kasus deret. Selanjutnya, kekurangan dari fungsi rekursif adalah penggunaan memori yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena pemanggilan fungsi itu sendiri membutuhkan sejumlah ruang memori untuk penyimpanan. Dengan demikian, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan fungsi rekursif adalah adanya kondisi pembatas dari proses perulangan yang akan dilakukan. Apabila tidak ada kondisi pembatas perulangan, maka proses tidak akan pernah berhenti hingga memori menjadi penuh dan hal ini dapat menyebabkan komputer menjadi hang. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja dari fungsi rekursif. Gambar ini menunjukkan bagaimana rekursi dapat terjadi, yaitu ketika suatu fungsi void recurse memanggil dirinya sendiri. Rekursi tersebut dapat dihentikan dengan memberikan kondisi pembatas. Kondisi pembatas tersebut dapat dibuat dengan perintah if-else ataupun switch case, di mana salah satu cabangnya akan menyebabkan fungsi rekursif tersebut berhenti, yaitu dengan tidak memanggil dirinya sendiri lagi. Berikut ini merupakan contoh program yang menggunakan fungsi rekursif. Pada kotak di sebelah kiri merupakan source code untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan tertentu. Program diawali dengan include iostring dan using namespace std. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi faktorial dengan int faktorial, kemudian dalam kurung intn. Jadi fungsi faktorial ini membutuhkan input n dengan tipe data integer dan akan mengembalikan nilai dengan tipe data integer juga. Kemudian pada fungsi main diawali dengan deklarasi variabel n dengan tipe data integer, kemudian menampilkan kalimat dengan cout enter a number to find factorial. Selanjutnya user akan memasukkan nilai n dengan perintah cin n, kemudian akan ditampilkan hasil faktorial dari n dengan memanggil fungsi faktorial n. Kemudian fungsi main ini diakhiri dengan return 0. Blok kode selanjutnya merupakan fungsi faktorial. Dapat dilihat bahwa fungsi ini membutuhkan input berupa integer n. Kemudian akan dicek terlebih dahulu dengan perintah if apakah n ini lebih dari 1 atau tidak. Jika bernilai benar, artinya n lebih dari 1, maka akan dikembalikan nilai berupa n kali faktorial n-1. Dapat dilihat bahwa fungsi faktorial ini merupakan fungsi rekursif karena fungsi ini memanggil fungsi faktorial lagi dengan perintah faktorial n-1. Selanjutnya, apabila nilai n kurang dari atau sama dengan 1, maka perintah return 1 akan dieksekusi. Jadi akan dikembalikan nilainya berupa 1. Selanjutnya, apabila kita jalankan contoh program ini, maka akan didapatkan hasil seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Misalkan kita memasukkan nilai n sama dengan 4, maka akan dihasilkan nilai faktorialnya adalah 24, yang merupakan hasil perkalian dari 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Untuk penjelasan lebih detail akan ditunjukkan pada slide selanjutnya. Berikut ini merupakan penjelasan dari fungsi faktorial yang telah dituliskan sebelumnya. Misalnya user memasukkan nilai n sama dengan 4 pada fungsi faktorial, sehingga akan dipanggil fungsi faktorial 4. Di fungsi faktorial pertama, ekspresi di dalam perintah if akan dicek, yaitu apakah 4 lebih dari 1 atau tidak. Jika bernilai benar, maka return 6 dikali faktorial 6-1 akan dijalankan. Jadi hasil dari fungsi faktorial pertama adalah 4 dikali faktorial 6 dikurangi 1, yaitu 4 kali faktorial 3. Selanjutnya, fungsi faktorial kedua akan memanggil fungsi faktorial dengan parameter n sama dengan 3. Di fungsi faktorial kedua, ekspresi di dalam perintah if akan dicek kembali, yaitu apakah 3 lebih dari 1 atau tidak. Dan karena ekspresi ini bernilai benar, maka return 6 kali faktorial 6-1 akan dieksekusi.
Jadi hasil dari faktorial yang kedua adalah 4 kali 3 kali faktorial 2. Mirip dengan dua langkah sebelumnya, fungsi faktorial ketiga akan memanggil fungsi faktorial dengan parameter n sama dengan 2. Kemudian di fungsi faktorial ketiga ini, ekspresi di dalam perintah if akan dicek, yaitu apakah 2 lebih dari 1. Karena masih bernilai benar, maka return 6 kali faktorial 6 1 akan dieksekusi. Jadi hasil dari fungsi faktorial ketiga adalah 4 kali 3 kali 2 kali faktorial 1. Selanjutnya, fungsi faktorial yang keempat akan dipanggil dengan parameter n sama dengan 1. Pada fungsi faktorial keempat, ekspresi if akan dicek, yaitu apakah 1 lebih dari 1, dan hasilnya akan bernilai salah, maka perintah return 1 akan dijalankan. Jadi perintah tersebut akan mengembalikan nilai 1 kepada fungsi faktorial 1 yang dipanggil. Jadi dapat disimpulkan, fungsi faktorial keempat akan mengembalikan nilai 1, kemudian fungsi faktorial ketiga akan mengembalikan nilai 2, yang merupakan hasil dari 2 kali 1, ke fungsi faktorial yang kedua. Selanjutnya, fungsi faktorial yang kedua akan mengembalikan nilai 6, yang merupakan hasil dari 3 kali 2 kali 1, ke fungsi faktorial yang pertama. Dan pada akhirnya, fungsi faktorial pertama tadi akan mengembalikan nilai 24, yang merupakan hasil dari 4 kali 3 kali 2 kali 1 kepada fungsi pemanggilnya, yaitu fungsi faktorial pada fungsi main. Selanjutnya, hasil fungsi faktorial itu akan ditampilkan ke layar, sehingga akan didapatkan bahwa hasil dari faktorial 4 adalah 24. Baiklah, kita sudah membahas terkait apa itu fungsi rekursif dan juga sudah ditunjukkan contoh program yang menggunakan fungsi rekursif. Saya rasa cukup sekian penjelasan terkait fungsi rekursif pada C++. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.